Kartun Amerika sampai saat ini kalah jauh kalau dibandingin sama anime. Coba lihat aja deh, ini kartun Amerika yang rilis di 2025. Dan ini anime yang rilis di 2018. Kayak beda banget kualitas animasi 2D-nya. Dan aku ngomong gini bukan karena aku lebih sering nonton anime ya. Enggak, aku juga sering kok nonton kartun Amerika. Tapi nggak sering anime. Ya karena dari segi visual, cerita, musik itu tuh bagusan anime. Disclaimer dulu, iya ada kartun yang oke animasinya, ada juga anime yang bahkan kayak PowerPoint animasinya. Tapi secara keseluruhan aku ngerasa anime ini lebih superior daripada kartun Hollywood. Padahal kalau lihat sejarahnya, dulu animasi 2D itu mahkotanya dimiliki oleh Hollywood. Dan ada masanya ketika kartun mendunia dan jadi tontonan setiap hari. Sampai sekarang produksi kartun di barat juga masih banyak, semakin bervariasi dan budget yang dihabiskan ternyata lebih besar daripada dana pembuatan anime. Jadi, kenapa lebih jelek animasi kartun Amerika daripada anime? Apa karena emang orang Amerika sukanya style kartun yang kayak gini? Atau karena lebih mending pakai 3D daripada 2D di Amerika? Atau emang Amerika ngalah sama Jepang biar anime jadi nomor 1 dunia gara-gara merasa bersalah udah pernah ngelukir Jepang? Karena aku udah jadi penikmat kartun Amerika dan anime Jepang, di video kali ini aku akan menjawab alasan kenapa animasi Amerika kalah sama Jepang. Jadi tonton video ini sampai habis. Dunia animasi udah mulai berkembang dari 1880-an dengan berbagai teknik dari teater optik, stop motion, dan celluloid film. Yang mana semua teknik itu memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat gambar diam jadi kelihatan bergerak. Salah satu teknik animasi yang terkenal adalah menggambar setiap gerakan secara manual. Ini sekarang sering disebut sebagai animasi 2D. Dari dulu sampai sekarang, animasi 2D diciptakan dengan menggambar satu persatu perubahan gerakannya. Kalau dulu pakai celluloid buat jadi media utamanya, sekarang udah digantikan oleh teknologi digital. Karena celluloid cell itu mahal banget. Meskipun sekarang media gambarnya telah berubah, prinsip dasarnya 2D tetap sama. Tiap adegan tetap harus divisualisasikan secara bertahap, gambar demi gambar, atau frame per frame. Teknik menggambar kayak gini sendiri diawali di Eropa oleh Émile Cohl asal Prancis di 1908 merilis Fantasmagorie, yang mana dianggap menjadi animasi 2D pertama di dunia, dan waktu itu masih pakai media kertas biasa. Tapi kemudian semenjak Winsor McCay mengeluarkan Gertie the Dinosaur pada 1914, terlihat bahwa dunia animasi menjadi hal yang diseriusi oleh Amerika Serikat. Dan sebutan kartun yang merujuk pada animasi hasil produksi Amerika semakin banyak dikenal. Apalagi semenjak 1928, Walt Disney merilis Mickey Mouse lewat Steamboat Willie, dan Fleischer ngerilis Betty Boop, serta Popeye. Studio animasi Amerika Serikat berlomba-lomba untuk membuat kartun pendek yang bakalan tayang di bioskop sebelum penayangan film utama sebagai bentuk promosi untuk karakter mereka. Nah, film kartun pendek yang tayang di bioskop ini disebut dengan theatrical shorts alias film pendek bioskop. Dan pada masanya ini laris banget. Ada banyak kartun yang ditayangkan. Selain Mickey Mouse, ada Popeye and the Sailor Man, Betty Boop, Looney Tunes, Tom and Jerry, Woody Woodpecker, Donald Duck, Goofy, Pink Panther, dan banyak lainnya. Dan gak jarang ketika theatrical shorts ini mendapat pujian yang bagus, studio pun membuat film panjangnya kayak Tom and Jerry dan Looney Tunes. Apalagi waktu Walt Disney mengeluarkan film animasi panjang pertama yang berwarna, yaitu Snow White and the Seven Dwarfs di 1937. Wah, ini jadi pemicu munculnya Golden Age atau masa keemasan di dunia animasi Amerika. Studio lain seperti Warner Bros. Yang menaungi Looney Tunes, MGM yang bikin Tom and Jerry, juga Fleischer Studios yang dulu megang Superman, semuanya berlomba-lomba buat bikin animasi. Masa keemasan kartun Amerika ini juga berlanjut ketika TV yang mulai menyebar di 1960-an. Industri animasi mereka nggak lagi terfokus buat tayang di bioskop aja, tapi juga mulai membuat kartun pendek di TV. Dan di Amerika, tayangan kartun ini diterima dengan sangat baik oleh anak-anak di Sabtu pagi. Jadinya, studio-studio besar Amerika semakin gencar bikin tayangan kartun anak di TV, dan juga buat film kartun layar lebar, yang mana nggak cuma tayang di Amerika aja, tapi sampai ke luar negeri. Dan hal ini bikin negara lain ikut-ikutan bikin tayangan animasi lainnya, termasuk Jepang. Iya, Jepang ikut-ikutan tren kartun Amerika dengan bikin animasi dan menyebutnya anime di sekitar tahun 1910-an. Nah, berbeda dengan kartun yang ditujukan untuk anak-anak, anime di Jepang kala itu isinya cerita rakyat atau propaganda nasionalis. Contohnya seperti Nama Kuragatana di 1917 yang mana animasinya tuh masih sederhana banget dan masih berupa animasi pendek. Barulah memasuki Perang Dunia Kedua, Jepang semakin gencar membuat anime untuk propaganda. Salah satunya Momotaro Umino Shinpei di 1945
yang merupakan anime panjang pertama. Tapi anime itu baru benar-benar bangkit dan mulai eksis itu sekitar 1960-an, yaitu ketika Jepang berusaha bangkit lagi setelah kalah dari Amerika. Kedatangan antara Amerika ke Jepang turut membawa pengaruh budaya barat, termasuk komik dan film animasi, yang kemudian memicu perkembangan industri anime. Kala itu, anime pertama yang tayang di TV adalah Astro Boy, yang diadaptasi dari manga karya Osamu Tezuka, yang mana itu kelihatan banget mengambil inspirasi dari Disney. Dari mata besar yang ekspresif kayak di Bambi dan Snow White, badan yang simpel bentuknya, dan wajah imut. Iya, Osamu Tezuka ini nggak cuma bikin manga legendaris Astro Boy, tapi juga jadi bapak anime. Dia menjadi orang yang bertanggung jawab mempopulerkan style mata besar anime. Sayangnya, ketika Osamu Tezuka bersama rekan-rekannya di Jepang memulai industri anime, Amerika udah keburu sangat maju. Studio besar berani mengeluarkan budget gede untuk produksi kartun di TV maupun bioskop. Sementara Jepang nggak cuma kesulitan mencari sumber daya manusia yang mampu untuk menggambar animasi 2D frame by frame, mereka juga kesusahan secara budget pendanaannya. Meskipun anime setelah itu semakin banyak dan populer, anime nggak bisa mengalahkan kepopuleran kartun barat yang udah lebih lama ada, dan emang ditujukan untuk anak-anak. Ya karena anime memiliki genre dan pembahasan yang nggak cuma buat anak kecil. Ada anime yang topiknya berat dan nggak begitu cocok buat anak kecil. Contohnya aja Astro Boy. Itu ngomongin soal HAM, perang, kesetaraan, sesuatu yang nggak mungkin ada di kartun barat. Selain itu, dulu Jepang untuk bisa memasarkan animenya ke luar negeri itu juga sulit. Selain karena bahasa Jepang itu susah dipelajari dan orang-orang udah lebih dulu familiar dengan kartun berbahasa Inggris yang ditujukan buat anak-anak, tapi juga karena topik anime Jepang yang banyaknya bertema berat. Ada banyak banget anime yang harus disensor dan diubah sebelum tayang TV di luar negeri. Sayangnya, posisi Hollywood memimpin dengan animasi 2D mereka ini berubah sekitar tahun 1995 dengan rilisnya Toy Story oleh Pixar dan Disney, yang mana ini adalah film animasi pertama yang menggunakan 3D animation yang tayang di bioskop. Alias nggak lagi mereka gambar animasi frame by frame kayak animasi 2D, melainkan pakai komputer, yang mana jauh lebih singkat waktu pengerjaannya. Akhirnya, melihat Toy Story diterima dengan sangat baik dan animasi 3D lainnya juga laris manis, studio besar Hollywood, yaitu Walt Disney di 2009, merilis film animasi 2D terakhir mereka dan beralih seutuhnya ke animasi 3D. Hasilnya, hanya kartun yang tayang di TV yang pakai animasi 2D. Disinilah momen ketika kartun Amerika mulai meruntuhkan industri animasi 2D mereka sendiri, dan dampaknya kerasa sampai sekarang. Karena bapak anime, Osamu Tezuka, nggak cuma bikin art style mata besar khas anime, dirinya juga bikin budaya studio anime Jepang yang hingga saat ini masih dipakai. Dan aku bisa bilang, perbedaan budaya kerja di studio Jepang dan Amerika ini yang bikin anime bisa punya kualitas animasi kayak gini. Sementara kartun ya masih gini aja. Soalnya gini nih, Osamu Tezuka ini dari awal dihadang dengan keterbatasan duit dan orang. Jadinya dia nyiptain budaya kerja yang menggunakan kru sesedikit mungkin dengan seefisien mungkin. Dan itu sampai sekarang masih diterapkan di studio anime Jepang. Meskipun kartun TV sekarang terlihat sederhana, dengan warna yang flat dan gerakan yang biasa aja, dan adegan berantemnya terlihat biasa aja. Ternyata yang kayak begituan, biaya produksinya mahal banget. Contohnya kayak Invincible yang tayang di Prime. Satu episodenya dari kisaran 1 juta dolar sampai 2, juta dolar, alias 16 sampai 44 miliar rupiah. Itu buat satu episode doang. Dan saat ini totalnya udah ada 25 episode. Ya minimal itu biaya produksi dari season pertama sampai sekarang bisa nyampe 384 miliar rupiah. Gila, mahal banget itu. Kalau misalnya dipakai buat beli kaos dapat berapa ya? Kalau dipakai buat beli kaosku yang ini nih, wah, pasti amat sangat bermanfaat, karena nggak cuma bahannya nyaman buat dipakai, desainnya juga bisa bikin teman kamu insaf. Yang suka judi bakalan takut kena azab petir. Nah, kalau kamu kepingin bikin temenmu stop judi atau mau support aku, bisa langsung aja beli kaos yang kayak gini nih. Link belinya udah aku taruh di deskripsi ya. Baik lagi nih, itu buat Invisible, yang notabene bukan kartun anak-anak ya. Gimana dengan kartun anak? SpongeBob SquarePants. Per episodenya di tahun 2012-an itu butuh dana sekitar 600.000 dolar sampai 700.000 dolar, yang kalau dirupiahkan sekitar 9 sampai 11 miliar rupiah. Sementara buat anime selevel Kimetsu no Yaiba yang dibuat sama Ufotable, buat episode yang kualitas berantemnya bisa kayak gini nih, dan bisa bikin ledakan kayak gini, dilaporkan biayanya sekitar 80.000 dolar sampai 100.000 dolar, atau sekitar 1,3 sampai 1,6 miliar rupiah. Sepersepuluhnya sendiri dari produksi SpongeBob.
Murah banget kan? Tapi kualitasnya nggak main-main. Ada juga Attack on Titan buatan MAPPA. Buat yang beginian aja, anime ini disebut sebagai anime termahal saat ini. Dan biayanya per episode sekitar $300.000 atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Masih lebih murah daripada Invincible yang kayak gini animasinya. Bahkan masih mahalan SpongeBob. Tapi kualitasnya, waktu Mikasa nebas kepala Eren itu, wow. Jadi terbukti nih, kalau anime itu dengan biaya kecil masih tetap bisa ngasilin kualitas luar biasa ngalahin kartun Amerika. Tapi kenapa kok bisa? Ya, karena di Jepang menerapkan budaya kerja yang efisien. Terbiasa dari zaman Osamu Tezuka, si bapak anime, yang pakai sumber daya manusia dan dana sedikit, tapi seefisien mungkin. Ya, akhirnya studio Jepang selalu mencari cara agar bisa sehemat mungkin. Bahkan bukan rahasia lagi kalau kadang animator Jepang itu udah kerja rodi, gajinya kecil lagi, bahkan bisa disebut sebagai budak studio animasi. Nggak cuma di animatornya yang dalam tanda kutip dibayar lebih murah daripada animator Amerika, sifat efisiensi mereka ini juga diterapkan dalam style animasinya. Lihat deh perbandingan dua klip ini. Dalam satu shot ini aja ada banyak banget kejadiannya. Per frame-nya ada banyak hal yang terjadi. Sementara ini yang anime kelihatan banyak frame still dan nggak banyak pergerakan. Nah, ini karena kartun Amerika itu menerapkan frame 1-2, yaitu ketika satu frame muncul untuk 2 detik. Dan itu buat semua adegan, semua kejadian diterapin pakai teknik ini. Sementara anime itu pakainya 1-3, bahkan 1-4, alias satu frame bisa muncul 3-4 detik. Biar apa? Ya biar jumlah frame yang perlu digambar lebih sedikit. Sebenarnya ini udah jadi kebiasaan dari zaman Osamu Tezuka, yang mana kalau dulu itu buat menghemat celluloid cell yang jadi media dasar animasi. Dia jadinya juga menghemat jumlah frame yang muncul, tapi kebiasaan ini bertahan sampai sekarang. Industri anime Jepang sampai sekarang juga masih sering ngakalin pakai shot yang nggak ada gerakannya gini buat monolog panjang, atau adegan yang nggak banyak gerakan, biar makin dikit lagi frame yang perlu mereka bikin. Contohnya aja nih, buat bikin adegan The Simpsons yang simple gini aja, cuman ngambil barang gini aja. Kalau kita pause setiap detiknya, selalu ada gambar baru. Gerakannya digambar dengan detail banget, alias buat satu adegan sederhana ini bisa ada 100 gambar sendiri. Sementara itu di anime, contohnya kayak Attack on Titan, ada satu adegan yang sebenarnya sangat simpel. Tim animatornya cuma menggambar latar belakang dan semua benda yang diem. Lalu mereka tambahkan gambar tangan yang bergerak atau mulut yang bergerak, jadi mereka nggak perlu banyak gambar. Cukup berapa aja udah bisa bikin animasinya jalan. Nah, begitu mereka butuh bikin adegan yang gerakannya mulus, fluid, dan gak kaku, kayak shot berantem ini, itu gila. Animatornya bakalan all out dengan gambar satu-satu. Alias satu gambar ya buat satu frame. Emang lebih banyak frame yang perlu digambar, tapi jadinya luar biasa. Gerakannya halus banget. Ya, walau kadang waktu di post kelihatan aneh ya, tetap aja hasilnya luar biasa. Seringnya studio juga nambahin visual effect biar bikin makin mewah dan keren. Yang kayak ginian lah yang disebut sakuga, yaitu ketika animasi di anime jadi luar biasa dan kualitasnya beda jauh banget dibandingkan dengan adegan lainnya. Biasanya buat opening dan ending anime, atau adegan penting yang epic di cerita anime, kayak action waktu Naruto lawan Pain yang ini nih. Beuh, itu bagus banget animasinya. Kayak seru banget lihat Naruto gebukin Pain. Dan kalau nonton bagian sakuga kayak gini tuh, paling enak sambil rebahan di layar yang gede. Kayak pakai proyektor mini ini nih. Rasanya kayak punya bioskop sendiri. Udah bisa jadi smart TV dan nonton anime di media streaming resmi kayak Netflix, YouTube, dan HBO. Cocok buat kamu yang suka nonton anime gelap-gelapan. Bisa langsung kamu beli, produknya udah aku taruh di bawah ini. Nah, lanjut lagi soal sakuga. Sebenarnya keberadaan sakuga inilah yang nggak ada di kartun Amerika. Di industri barat, mereka mengutamakan kualitas dan format yang setara dan konsisten di sepanjang episode. Sementara di anime, karena ada sakuga, tim produksinya bisa bagi mana yang cuma gambar diem aja dan mana yang perlu jadi sakuga. Sayangnya, nggak cuma soal sakuga dan pendanaan aja yang bikin animasi itu di barat tuh jelek sekarang. Karena sampai saat ini, anime sama kartun itu ada yang buat bocil, ada juga yang buat dewasa. Sayangnya, anime dari awal itu udah biasa buat menyuguhkan genre yang berat dan dewasa. Sementara kartun kejebak dengan kartun itu tontonan anak. Jadinya ada kartun dewasa animasi 2D yang style animasinya realis kayak Invincible, Tomb Raider and The Legend of Lara Croft, Dota, Dragon's Blood, yang mana menurut aku pilihan art style yang realistis ini bikin hasil animasinya terlalu mirip dengan kehidupan nyata. Jadinya B aja, karena ekspresi yang dikeluarkan karakternya kelihatan biasa aja, nggak ekspresif. Yang mana bikin aku mikir, kalau kayak gini aja hasil animasinya, kenapa nggak dijadiin adaptasi film live action aja loh? Toh juga shot-shotnya juga mirip-mirip kayak shot yang manusia beneran. Ekspresi yang dianimasikan juga bakal sama kayak yang aktor peranin. Kalau kita bandingin sama anime, ada banyak anime yang di tengah-tengahnya ngasih ekspresi dan gerakan yang dilebih-lebihkan, bahkan alay.
kayak didandan, dibikin teriak dan tiba-tiba mukanya jadi aneh banget gini. Tapi justru emosinya si tokoh itu lebih nyampe dan kena ke kita. Sayang aja kenapa Captain America lebih memilih buat mengutamakan kemiripan dengan dunia nyata. Padahal di anime bisa dilebih-lebihkan dan penonton suka-suka aja tuh. Bahkan emosi karakternya lebih ngena. Sementara ada juga tuh kartun 2D kayak Futurama, Adventure Time, Simpson, yang mana style animasinya kelihatan kayak tontonan bocil. Padahal semua kartun tadi itu bukan tontonan anak-anak. Isinya loh, jokes-jokes dewasa, adegan menjijikkan, jorok, yang mana itu dewasa banget. Jadi kenapa style animasinya malah bocah banget? Pilihan style yang simpel dan unik tadi itu bukan tanpa alasan. Selain untuk memberi ciri khas ke kartunnya, juga untuk hemat budget. Kalau anime, karena adanya efisiensi dan Sakuga, jadinya bisa iyain semua style animasi yang ada. Gambarnya bisa detail, warnanya pun cetar, nggak flat aja. Karena nggak kayak kartun yang fokus memperlihatkan gerakan serealistis mungkin dan hampir semua pergerakannya digambar. Anime fokus terhadap ekspresinya. Jadi mereka banyak mempermainkan angle dan pergerakan kamera untuk mengakali jumlah frame gambar yang sedikit. Dan penambahan ekspresi ini termasuk dari penambahan gambar frame yang mendramatisasi sebuah kejadian. Kayak buat adegan gini aja nih, ada beberapa angle berbeda. Tapi karena ini shotnya nggak ada gerakannya, jadi hitungannya cuma 3 frame aja. Coba kalau shot kayak gini di kartun, wah pasti itu jumlah framenya bisa 10 kali lipat yang dipakai. Sayangnya ada banyak yang merasa style unik kartun ini tuh bocil banget, kekanakan banget. Rasanya lebih cocok buat jadi tontonan bocil aja, nggak buat orang dewasa. Padahal ada kartun yang temanya dewasa dan cukup absurd, kayak Rick and Morty, dimana ini tuh kartun dewasa tapi style animasinya bocil banget. Nggak semua orang mau nonton jadinya. Belum lagi ada satu hal yang bikin anime itu sekarang lebih merajalela daripada kartun, atau yang sekarang disebut animation TV series, yaitu ada anime yang ceritanya B aja, bahkan aneh dan absurd. Kartun juga sama aja. Cuma menurut aku yang membuat paling beda antara kartun dan anime adalah cerita anime itu berkelanjutan dan kartun enggak. Dulu waktu zaman TV, anak-anak tuh nonton kartun yang tiap episodenya beda-beda. Jadinya kalau skip satu ya nggak masalah. Ada juga kartun yang punya plot dan cerita bersambung kayak Avatar atau Invincible yang merupakan adaptasi komik. Nah, kartun yang ceritanya nyambung kayak gini biasanya lebih bikin penasaran. Soalnya kita jadi pengen tahu kelanjutannya. Karena karakter atau tokoh utamanya punya cerita dan kisah yang ditunggu-tunggu. Sementara kalau ceritanya nggak nyambung, ya orang nggak terlalu peduli kalau ketinggalan. Karena bisa nonton kapan aja tanpa harus urut. Masalah ini jarang ditemukan di anime. Karena anime itu dasarnya adaptasi dari manga. Jadi ada original source-nya. Yang mana itu kebanyakan berupa kisah berkesinambungan. Yang bikin penonton kepingin untuk melihat kemana si tokoh utama akan berjalan ceritanya. Selain bikin episode yang nggak saling nyambung, kartun itu biasanya berdasarkan komik kayak Marvel, DC, komik-komik superhero. Sayangnya nggak kayak manga yang ceritanya lurus-lurus aja, ada konflik dan ending. Komik itu nggak pakai sistem itu. Mereka pakai sistem multiverse. Jadi ada Iron Man yang di komik ini punya istri, yang di komik ini dia ketemu Fantastic Four. Dan ini terjadi bukan cuma di timeline berbeda, tapi juga di universe yang berbeda. Puyeng banget nggak tuh? Jadi original source-nya ada banyak dan semuanya sama-sama dianggap bener. Jadi karena adaptasi komik pun juga sama. Seri Batman yang ini ikut komik seri berapa, yang ini dari seri keberapa. Jadi buat orang awam yang baru mau ngikutin nonton kartun-kartun itu, bingung mana yang bagus, mana yang original. Desain Batman-nya kok beda-beda, dan ini tuh hal yang rumit banget. Jadi mungkin kedepannya bakal aku bikin video khusus sendiri soal itu. Intinya, beda banget experience-nya waktu nonton anime sama kartun Amerika. Anime itu jelas banget awal sama akhir ceritanya, timeline alurnya, kejadian canonnya yang mana, enak banget lah buat dipahami. Dan kalau misalnya mau baca manganya, ya udah tinggal baca aja, judulnya aja sama, tinggal ikutin aja. Jadinya rasanya tuh kalau komik Amerika dan kartun adaptasinya itu cuma buat fansnya aja. Yang mana itu adalah alasan kenapa anime yang sebenarnya nyontoh dari kartun Hollywood sekarang semenjak COVID, ada peningkatan di jumlah penonton anime yang bludak banget. Yang awalnya anime susah diakses, akhirnya banyak layanan streaming yang nayangin anime. Ditambah dengan hype anime di dunia barat kayak Boku no Hero Academia, Attack on Titan, Kimetsu no Yaiba yang ngebawa tema dewasa dengan visual animasi yang luar biasa, yang nggak ditemukan di kartun. Itu membuat anime makin mudah diterima. Setelah itu, semakin banyak yang ngebandingin anime dengan kartun, dan bagaimana kartun kelihatan kekanakan, simple, biasa aja. Beda kalau dibandingin sama anime. Walaupun ada series animasi TV yang luar biasa bagusnya kayak Arcane dan Blue Eye Samurai, yang ini sebenarnya 3D animation dengan art style unik atau yang terbaru.
Devil May Cry yang merupakan adaptasi dari game Jepang dengan style yang mirip-mirip anime. Tapi waktu aku tonton, ini masih kerasa kartun banget buat jokes dan ekspresinya. Masih realistis, belum kayak anime yang kadang melebih-lebihkan ekspresi sama gerakan. Aku bilang kayak gini bukan karena aku lebih sering nonton anime ya. Aku bahkan bukan wibu loh. Tapi sayang aja dulu Hollywood mengingkit dunia industri 2D animation, sekarang dipantatin sama Jepang. Mana biaya produksinya lebih murah Jepang lagi, membuktikan kalau taktik efisiensi yang dilakukan Jepang justru ngasilin hal yang lebih bagus. Walaupun kasihan ya animator di Jepang, serasa di milking kayak Naruto, padahal udah kelar ceritanya, itu malah di milking terus-terusan lewat Boruto, yang mana itu tuh ampas banget. Gak percaya? Langsung aja nih nonton videoku yang ini. Kenapa Boruto adalah anime sampah? Buruan nonton. Ini juga aku milking nih.